Perundingan pertama gagal. Bagaimana sebetulnya peluang di perundingan di tahap kedua kali ini? Ya, terima kasih. Kalau kita baca perkembangannya per hari ini, maka sebenarnya perundingan kedua ini bahasa halusnya bisa kita katakan ditunda, tapi bahasa substansinya bisa kita katakan gagal. Minimal gagal kalau mengacu kepada terminologi waktu atau rencana yang disampaikan kemarin bahwa itu sudah akan direncanakan siang waktu Pakistan. Tapi sekali lagi karena alotnya perkembangan terutama syarat dari Iran di mana Iran meminta dua hal untuk dilakukan kalau dia ingin dilibatkan dalam perundingan ini. Yang pertama adalah agar blokade yang dilakukan oleh Amerika terhadap pantai-pantainya Iran itu dibuka, dan yang kedua jelas Iran meminta adanya perbaikan sikap ataupun mungkin pernyataan dari otoritas-otoritas Amerika terutama Presiden Donald Trump. Nah, yang kedua tentu tidak akan terlalu sulit, tapi yang paling sulit adalah yang kedua. Yang pertama, saya melihat sampai akhirnya genjatan senjata ini dinyatakan diperpanjang oleh Trump sendiri, yang dikatakan oleh otoritas Iran bahwa itu adalah tidak punya makna, maka ini sesungguhnya bisa dipahami sebagai kegagalan. Cuman memang sebagai halusnya atau secara optimisme ini adalah ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Jadi sekali lagi ini menunjukkan bahwa bagi saya secara politik ya memang dua saya memaknainya secara politik. Yang pertama secara dari perspektif Iran ini dianggap bahwa Iran mengontrol tangan di atas, dia meneguhkan diri sebagai penentu dalam perkembangan perang di Iran sekarang, dan dia juga yang menentukan lapangan. Karena itu walaupun sudah pernyataan optimistis disampaikan oleh Amerika, bahkan sempat dinyatakan bahwa delegasi Amerika sudah akan berangkat, bahkan walaupun ada yang mengatakan delegasi pendahuluan dari kedua negara sudah datang, tapi pada akhirnya yang disampaikan Iran yang benar bahwa mereka tidak mengirimkan delegasi apapun dan mereka tidak akan ikut dalam perundingan tanpa dipenuhinya dua syarat tadi. Jadi bagi Iran dan pendukungnya tentu saja ini dipahami sebagai keteguhan Iran di dalam memegang prinsip-prinsipnya. Nah, bagi Amerika terutama pendukung Donald Trump dari para Republikan, saya juga memahami dalam pengertian bahwa ini dianggap sebagai atau dinarasikan sebagai konsistensi Donald Trump untuk berpegang teguh pada pilihan diplomasi. Ya, jadi sehingga walaupun sampai di waktu terakhir Amerika tetap konsisten dengan pilihan diplomasi. Tapi sekali lagi itu klaim dari kedua belah pihak. Saya sebagai pengamat menganggap ini adalah kekalahan terbesar Donald Trump secara diplomasi. Karena sekali lagi dia sudah mengancam dengan ultimatum yang keras sekali, dan Iran tidak bergeming, dia tetap dengan syaratnya, dan pada akhirnya Donald Trump, Presiden Amerika, menunda perundingan ini dengan penundaan yang juga tidak definitif. Ini tidak ada waktu berapa lama atau sampai kapan, tapi ini menjadi sebuah kayak semacam penundaan yang nggak tahu sampai kapan. Maka itu saya lebih cenderung untuk mengatakan ini kegagalan daripada rencana perundingan kedua. Baik, Pak Has, kalau kita berkaca terhadap gencatan senjata yang pertama begitu yang sudah dilakukan antara Amerika Serikat dan juga Iran yang dikatakan atau banyak kemudian disimpulkan gagal begitu. Kalau Anda lihat komitmen dari kedua negara seperti apa sih? Sejauh mana ini kemudian bisa dijadikan benchmark akan hal yang kemudian akan diraih lah oleh kedua negara di perundingan tahap 2 nanti di Islamabad? Sebenarnya kalau dilihat sekali lagi daripada kepentingan kedua negara, saya bisa menyampaikan kedua negara ingin segera selesai. Kalau bagi Iran sudah pasti dia tidak ingin, mana ada negara yang ingin diserang, tidak ada negara yang ingin diserang. Iran ingin segera selesai, ingin segera pulih, ingin segera bangkit, sudah pasti. Bagi Amerika, saya melihat sebenarnya dia juga ingin segera berakhir dengan pertimbangan-pertimbangan konteks domestik yang mereka hadapi. Katakanlah yang paling kuat menurut saya adalah limit waktu 60 hari bagi Presiden Donald Trump dalam mengerahkan tentara tanpa izin dari Kongres. Jadi saya yakin ini juga berkejaran dengan waktu, sebentar lagi akan memasuki 60 hari, yang artinya itu sudah mau tidak mau masuk kepada fase penarikan secara aman. Walaupun bisa diperpanjang 30 hari, tapi ada
limitasi waktu yang harus diikutin oleh Presiden Amerika Serikat. Belum lagi berkaitan dengan pemilu itu sendiri yang sekali lagi itu menjadi konteks yang membuat Presiden Donald Trump kondisi sekarang ini tidak terlalu banyak opsi. Dia ingin berakhir, tapi sekali lagi Iran dengan segala macam kekuatan yang dimiliki ternyata mengontrol keadaan dan membuatnya dia tidak bisa berakhir dengan indah sesuai dengan skenarionya. Baik, poin apa yang perlu dikuatkan dalam ataupun dibahas lah ya dalam perundingan tahap kedua di Islamabad nanti? Apakah penguatan komitmen atau apa? Ya, sebenarnya kalau saya lihat dari sisi Iran, sekali lagi Iran itu kan sudah memberikan syarat, yaitu blokadenya dibuka, lalu yang kemudian dikurangi atau ada perbaikan daripada pernyataan-pernyataan yang keras atau bernada mengancam. Itu kalau dilihat dari Iran, menurut saya dengan dua hal itu dilakukan, maka paling tidak pertemuan bisa terjadi. Memang pertemuan saja terjadi belum tentu akan menjadi penyelesai bagi katakanlah persoalan atau isu yang krusial. Nah, saya melihat kalau sudah yang pertama sekarang kan orang datang dulu, orang hadir dulu. Kalau sudah hadir di meja perundingan, baru kita bicara tentang bagaimana agar perbedaan-perbedaan atau isu-isu yang krusial itu bisa ditangani. Nah, yang pertama memang menurut saya kalau kita bicara ke sana, yang agak lebih kuat, lebih dibutuhkan adalah bagaimana bisa ada kepercayaan. Nah, ini yang sekarang betul-betul defisit menurut saya, terutama dari sisi Iran. Karena mereka tidak bisa, mereka mau percaya kepada Amerika, tapi mereka tidak bisa percaya dengan 1-2 pengalaman yang lagi berunding lalu kemudian diserang seperti itu. Dan yang ketiga, lagi berunding di Islamabad lalu ditinggal, saya pakai bahasa MNC aja ya, jadi ditinggal dalam keadaan mentah-mentah, ditinggal mentah-mentah kalau dalam bahasa dangdut di MNC itu. Jadi orang lagi serius tiba-tiba ditinggal mentah-mentah begitu. Itu kan menyakitkan kalau bagi orang Timur seperti di Iran. Dan yang ketiga, belum lagi ditambah dengan ultimatum dan janji-janji dan desakan-desakan intimidasi yang sangat kuat. Saya secara komunikasi sebagai pengamat memahami apa yang mungkin ditargetkan, dimaksudkan oleh Presiden Donald Trump dengan katakanlah diksi-diksi keras. Karena saya sampaikan itu kan sebenarnya ada konteks. Konteksnya adalah mereka atau Presiden Donald Trump berbicara kepada dunia, terutama konstituen, terutama pemilihnya, terutama rakyatnya sendiri yang akan katakanlah mau menghadapi pemilu. Nah, saya yakin itu konteksnya sehingga dia harus memilih kata-kata yang strong, kata-kata yang tidak mengindikasikan lemah, tapi kata-kata yang seakan-akan dia optimis, dia berkuasa. Jadi memang saya paham di situ, tapi ketika kemudian ini dipahami juga oleh orang Iran, oleh rakyat Iran yang sekarang sedang berperang, maka itu menjadi sebuah makna yang kontraproduktif karena alih-alih untuk bisa membangun kepercayaan yang disampaikan justru tidak ada konsistensi, tidak ada komitmen, dan itulah kemudian yang membuat makna yang ingin disampaikan oleh mungkin Donald Trump tidak tersampaikan ke Teheran. Nah, saya melihat sebenarnya itu bisa dimediasi oleh mediator, oleh Pakistan. Tapi terus terang di dalam perundingan kedua ini, katakanlah baik buruknya Pakistan dapat, kalau ini berhasil Pakistan juga dapat manisnya, kalau gagal Pakistan dapat juga buruknya. Buruknya menurut saya sebagai pembelajaran bagaimana perbedaan-perbedaan kebudayaan daripada kedua belah pihak itu mungkin kurang terjembatani dengan baik, sehingga dua pihak itu seakan-akan berada dari kacamata masing-masing. Padahal kalau kita lihat konteksnya, keadaannya, yang saya bilang tadi, dua negara ini sama-sama ingin berakhir, tapi berakhir dengan indah sesuai dengan kepentingannya. Iran sebagai negara yang diserang, dia tidak ingin kemudian dipermalukan dan dianggap kalah, ya. Apalagi dia kenyataannya tidak mau mengakui kekalahan karena masih punya senjata dan masih mengontrol hampir di semua lini. Udara dia masih bisa ngimbangin, di laut dia bisa masih ngimbangin. Jadi dia juga tidak ingin untuk dipersepsikan kalah. Amerika apalagi, dia sudah menegaskan dirinya sebagai adidaya, maka kemudian tidak mungkin dia mau berakhir dengan kekalahan. Karena itu memang harus dicari kayak semacam formula persepsi kemenangan, persepsi yang bisa dijadikan sebagai alasan bagi kedua pimpinan untuk kemudian dia bisa tegak, kalau di bahasa Timur Tengah itu disebut menyelamatkan air mukanya.
Baik, Pak Has, kalau kita lihat dari apa yang kemudian disampaikan oleh Trump sendiri yang mengatakan gencatan senjata diperpanjang hingga Iran kemudian setuju dengan kesepakatan damai. Menurut Anda apakah ini hanya upaya Amerika Serikat sendiri untuk mengulur waktu atau seperti apa? Karena sepanjang kemudian gencatan senjata ini diperpanjang, Selat Hormuz juga tetap diblokade. Ekses dari ini apa sebetulnya nanti? Iya, saya melihat ini justru ada kerawanan ya, di satu sisi ada kerawanan. Kenapa? Karena dengan perpanjangan yang tidak definitif entah sampai kapan itu akan memudahkan tafsir subjektif masing-masing terutama Amerika untuk